Oke, ini nanti kita jelaskan. Lalu nanti mungkin ada tambahan dari Bu Wiwit. Lalu setelah itu baru anak-anak semuanya boleh menyampaikan pertanyaan. Jadi ini kita jelaskan dulu ya teknisnya seperti apa. Nah, setelah teknis disampaikan, kalian boleh menanyakan tentang tata cara pelaksanaannya, termasuk nanti pengumpulan dokumen-dokumen pendukungnya sampai dengan penilaiannya. Kalian boleh mengusulkan. Jadi biar ketemu antara apa ini yang ideal ya, antara yang kalian apa itu yang terjadi di tempat kalian, di rumah kalian yang ada di sana dengan standar yang Pak Safi atau Bu Wiwit berikan ini, gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya ada titik temu. Jika ada kesulitan, nanti bisa ada ketemu solusinya, bagaimana keputusannya. Oke, sebagai informasi awal bahwa yang akan diujikan dalam uprak nanti yaitu pengolahan. Yaitu mengolah dari bahan olahan masakan dari bahan daging atau bahan ikan sesuai dengan KD yang ada di buku prakarya kelas 9 untuk semester 1 itu ya. Mengolah dari bahan mentah sampai menjadi siap saji. Bukan setengah jadi tapi sampai dengan bahan jadi dan siap dihidangkan. Itu konsep besarnya. Dan bahan-bahan yang bisa kalian olah itu ya sama sesuai dengan yang ada di buku. Nah, cuman yang ada di buku itu adalah bahan-bahan yang umum ya. Misalnya saja bahan daging. Kemarin yang jadi materi pembahasan diskusi di buku itu kan hanya daging kambing, daging sapi, kemudian daging apa ya? Daging babi, daging apa lagi? Tiga ya, tiga itu ya. Nah, ayam sama daging ayam. Nah, kalian boleh pilih daging lain, misalnya, tapi jangan babi ya, jangan babi, sapi, kambing, ayam. Atau misalnya kamu punya, Pak saya pakai daging apa? Daging kelinci. Nanti kita diskusikan, yang umumnya aja, makan secara umum. Setelah kamu tentukan kamu mau masak apa, terus berikutnya tinggal memilih apa ini jenis daging yang akan dibuat. Atau daging ikan. Daging ikan kemarin kita bahas atau diskusikan yaitu daging ikan kakap, ikan apa itu bandeng, terus sampai dengan ada apa ini rumput laut sama apa itu kerang-kerangan. Nah, tidak hanya cukup di situ. Jadi bahan ikan itu boleh kalian bahan kerang atau udang, boleh cumi-cumi juga boleh. Terus kemudian misalnya lagi ikan yang tidak ada di buku, tidak dijelaskan secara spesifik di buku, boleh kalian gunakan. Misalnya ikan apa itu gabus atau ikan belut. Nah, itu boleh. Boleh. Kalau kalian ragu, boleh didiskusikan. Jadi intinya bahan-bahan yang disinggung di materi di buku prakarya itu boleh dipakai. Ataupun yang tidak masuk di situ, itu boleh dipakai asal masih dalam kategori apa ini daging ikan atau susu dan apa tadi kemarin itu susu sama telur yang apa itu yang memang umum dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Jadi intinya adalah kita membuat pengolahan makanan yang umum dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Nah, dengan koridor-koridor batasan-batasan yang sudah Pak Safi berikan di materi prakarya bahwa makanan-makanan yang tidak ekstrim ya atau makan-makanan yang halal gitu. Tapi terutama adalah makanan khas daerah. Itu yang menjadi bobot penilaian kami. Itu terus kemudian apa ini prosesnya nanti di mana? Ketika pelaksanaan kalian kita mulai dan Pak Safi nanti menggunakan Zoom atau menggunakan WhatsApp ini, Vicon menggunakan WhatsApp video call itu. Nah, ketika pelaksanaan dimulai, kalian
tinggal apa ini action aja di depan HP atau di depan laptop yang sudah menyorot ke aktivitas kalian, sudah kalian lakukan pelaksanaannya itu sampai dengan selesai. Misalnya tidak cukup waktunya, terputus, ya maka terputus nanti apa ini tinggal kita apa ini Vicon berikutnya. Vicon berikutnya lagi hanya untuk memantau saja, memantau saja. Namun yang jadi penilaian di situ adalah pertama kalian dokumentasikan atau kalian rekam. Kalian rekam apa itu aktivitas kalian sampai dari awal hingga dengan sampai penyajian. Nah, ketika proses apa ini pendokumentasian atau perekaman kalian dari awal sampai terakhir. Nah, ketika awal sampai terakhir itu sudah jadi, kalian boleh langsung kumpulkan. Jadi ketika sampai dengan dihidangkan, jadi makanan sampai dihidangkan dalam satu wadah piring. Nah, ini sudah selesai. Nah, saat itu kita lakukan penilaian. Nah, penilaiannya nanti akan Pak Safi jelaskan. Itu ya proses untuk apa ini pelaksanaannya. Karena nanti walaupun menggunakan WhatsApp, video call menggunakan WhatsApp maupun menggunakan Zoom, kan ada batasan waktunya. Nah, ini pasti nanti akan terputus di tengah. Nah, ketika terputus di tengah, kalian tetap aja laksanakan. Jadi kalian masih punya video rekaman yang baik itu bisa menggunakan HP atau menggunakan peralatan kamera yang lain. Itu boleh. Nah, setelah itu selesai sampai dengan penyajian, saya harap itu selesai waktu cukup ya waktunya mulai dalam jam 8.30 sampai dengan pukul 11 itu saya rasa sudah selesai. Kalian boleh melakukan persiapan di awal-awal. Kalian persiapan itu bahan-bahannya kan kalian siapkan atau jika perlu misalnya harus perlu dikupas, boleh kalian kupas lebih dulu. Cuman prosesnya itu harus terdokumentasikan, tervideo. Intinya di situ kalian videokan proses pembuatannya secara live. Bukan apa ini seperti video di mana itu di YouTube, kanal YouTube yang memasak ya sampai detail kemudian tidak tampak yang masak, atau kalian cukup ya, secara mudah saja kalian cukup berbicara di depan kamera dengan jarak yang cukup ya, tidak terlalu jauh tidak terlalu dekat juga sehingga suaranya jelas. Kalian paparkan bahwa saya sedang melakukan proses pengolahan bla 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 bla, sudah. Nah, kemudian kalian masak. Terus ketika mengumpulkan, kalau memang bumbu itu perlu diulek atau dihancurkan atau dilumat, boleh kalian proses. Kalau lama ya misalnya membuat pentol gitu ya, itu harus di blender dan itu lama. Kalian boleh menyiapkan yang sudah siap blenderan, tapi ada prosesnya. Misalnya kamu sudah siapkan di malam hari, jadi, nah kemudian tadi prosesnya ada. Jangan langsung ini sudah jadi, ini yang belum jadi dagingnya. Ini nanti kita lumat ya. Ini yang sudah jadi, tidak seperti itu. Jadi ini yang sudah bentuk daging lumat itu sudah jadi. Nah kalian juga tunjukkan, ini kita blender seperti ini, di blender atau diapakan atau digiling. Ada proses penggilingannya. Nah ini yang sudah jadi. Nah seperti itu boleh. Jangan hanya tunjukkan dagingnya yang belum tergiling, kemudian kalau sudah kamu bawakan daging yang sudah dilumat. Ya, tidak seperti itu. Makanya syukur-syukur kalau ketika proses menggilingnya atau memblendernya itu juga terdokumentasi. Jadi dokumentasinya tidak harus baik ya, tidak harus hasilnya sama seperti di kanal-kanal YouTube itu yang video masak chef apa itu, tidak usah mendetail seperti itu karena jelas kalau sudah sangat detail itu nanti aksi atau proses pembuatan oleh kalian tidak tampak. Itu ya, itu prosesnya dan persiapannya. Bahan alat bisa kalian dapatkan, boleh meminjam atau milik kalian sendiri atau milik orang tua kalian, boleh dipakai atau peminjam juga enggak masalah. Atau misalnya kalian punya teman dekat dan mungkin bahannya sama mirip-mirip, kalian boleh berbagi, tidak masalah. Intinya ketika proses
pelaksanaan, kalian juga tunjukkan bahwa ini bahannya. Kalian shoot, ini bahannya. Jadi kayak orang, ya, seperti kalian video call dengan teman kalian menggunakan WA. Ini bahannya, ini oke, kita sedang memasak, terus broadcast live show ya. Kamu langsung pakai tripod atau kamu dibantu oleh keluarga, boleh adik, boleh kakak, boleh orang tua yang siap membantu kalian. Tidak masalah. Itu sudah live show seperti itu, prosesnya berjalan. Gitu ya. Itu proses pelaksanaan dan pendokumentasian. Kemudian untuk penyajian. Ketika proses penyajian, kalian boleh menghias. Artinya setelah jadi, kalian siapkan di meja, kemudian kamu hias hidangannya. Jadi kadang-kadang hidangan kan jadi satu beberapa porsi itu jadikan satu baskom, itu boleh. Atau kalian ada baskom, kemudian ada piring-piring yang akan disajikan. Dihias juga boleh. Namun itu bukan jadi satu syarat utama ya, bukan jadi satu syarat utama. Artinya ketika proses ini sudah selesai dan jadi, kamu hidangkan, kamu taruh di tempat piring besar, itu sudah cukup. Kalau dihidangkan lagi itu nanti ada nilai tambahan. Jadi boleh dihias atau cukup selesai. Tapi selesai itu bukan di wajan ya. Maksudnya itu ini sudah selesai, tidak seperti itu. Sudah proses selesai. Nah kemudian kamu hidangkan di meja. Itu ada ada satu atau beberapa porsi. Ini adalah masakan saya yang sudah jadi. Nah, seperti itu. Atau dihidangkan, dihias, dikasih candlelight dinner, nggak boleh. Nggak masalah. Tapi tolong dikondisikan ya, karena itu bukan nilai utama, itu hanya nilai pelengkap saja. Dan di sini Pak Syafi'i dan Bu Wiwit tidak menilai cita rasanya, Atau nanti kalian masih punya konsep itu, bisa kita diskusikan. Itu proses penyajian hingga selesai. Nah, kemudian proses dokumentasi. Ketika proses dokumentasi, prosesnya di awal sampai di akhir selesai ya. Sampai di selesai. Lalu bagaimana cara mendokumentasikannya? Kalian dokumentasikan secara menyeluruh. Kemudian kalian kumpulkan, boleh. Atau kalian edit dulu. Kalian sesuaikan durasinya. Sehingga kapasitas filenya tidak terlalu besar. Karena memang lama atau masaknya lama sekali, mungkin kurang persiapan. Jadi bahan-bahannya langsung kamu live show di situ. Ketika mengupas bumbunya kamu kupas saat itu juga. Nah itu kan akhirnya waktunya panjang. Terus kemudian mau mengumpulkan kamu edit. Oh ini saya rasa ketika proses ini durasinya 1 menit. Kamu warp jadi cuman berapa itu 15 detik. Tidak masalah. Itu ada proses edit. Selama proses yang pentingnya tidak terpotong, tidak masalah. Jadi nanti tinggal kami, Pak Syafi atau Bu Wiwit, nanti tinggal mengcross-checkkan antara proses masaknya dengan dokumentasi atau laporan yang kalian tulis. Apakah sama apa tidak? Kalau tidak sama, nah itu nanti akan jadi pertanyaan atau jadi diskusi nanti akan Pak Syafi'i atau Bu Wiwit akan sampaikan kali ini kok tidak ada proses ini. Nah, kalian bisa memberikan penjelasan. Itu untuk dokumentasi ya. Jadi pengumpulannya, dokumentasi ini bisa, ini yang berupa video ya, bisa kalian kumpulkan di YouTube, kalian upload di YouTube kalian, channel kalian boleh, atau kalian upload di Google Drive, linknya kamu berikan guru penilai, berikan Pak Syafi'i atau berikan Bu Wiwit. Jadi seperti itu. Jadi boleh diedit, boleh tidak diedit, terus panjang boleh. Nah setelah itu boleh kalian upload di YouTube, kemudian linknya berikan Pak Syafi'i atau Bu Wiwit, atau kalian simpan di Google Drive kalian, kemudian linknya kalian berikan Bu Wiwit atau Pak Syafi'i, itu juga tidak masalah. Itu proses dokumentasinya. Ya. Lalu apa saja yang jadi penilaian kami? Pertama, persiapan. Ya, persiapan ini bobotnya 20%. Totalnya 20%. Atau
20 lah, nilainya 20 persiapan itu. Pelaksanaan nilainya 50. Produk nilainya 30. Nah, produk nilainya 30. Jadi kalau di total nilainya jadi 100. Oke ya, Pak, jelas ya. Nah, untuk persiapan ada poin-poinnya, ada 3 poin di sini. Yang pertama, menentukan jenis bahan olahan daging atau ikan. Kamu pilih daging atau kamu pilih ikan. Jangan dua-duanya. Pak, selain nanti pembelian bahannya butuh uang banyak, juga saya tidak tahu jenis masakan apa itu yang ada daging sama ada ikannya. Lalu merancang resep olahan. Resepnya kamu tulis. Ini diberikan dalam bentuk laporan. Ada laporannya. Nanti akan saya share di grup. Mungkin nanti Bu Wiwit men-share ke kelas 9C. Boleh disesuaikan Bu Wiwit, tidak masalah. itu hanya template saja untuk memudahkan. Template, namun minimal seperti itulah. Minimal seperti itu. Jangan ikan template wis pakai kreasi saya sendiri. Ternyata banyak yang dikurangi, ya jangan seperti itu. Template ini fungsinya untuk membantu. Jadi misalnya kalian ada tambahan, boleh ditambahkan. Misalnya mau dikurangi tapi karena ada tambahan lain, tidak masalah. Tapi jangan dikurangi akhirnya minimalis. Tidak seperti itu ya. Lalu menyiapkan alat, bahan, teknik, dan prosedur. Alatnya apa, bahannya apa, didokumentasikan, difoto, berupa laporan di di template-nya tadi, lalu dikumpulkan. Tekniknya pakai apa? Tekniknya bisa menggoreng, bisa menumis, atau kombinasinya, ya, atau kombinasinya. Pertama direbus dulu atau di presto dulu, baru digoreng, atau pakai cara apa? Diasap atau bagaimana? Itu ada di teknik-teknik pengolahan daging atau ikan. Terus prosedurnya apa saja? Itu jadi persiapan. Jadi di laporan nanti kamu tulis ini kami menggunakan tekniknya nanti apa. Jadi di tahap-tahapan memasaknya ya, tahapan memasaknya, langkah-langkahnya. Satu. Jadi supaya kalian memudahkan ya, kamu kasih bold, kamu tebalin gitu ya. Terus ketika pelaksanaan gimana? Ketika pelaksanaan penilaiannya adalah satu, menggunakan bahan sesuai takaran dan efisien. Bahannya secukupnya, jangan sampai kurang atau jangan sampai berlebih. Kalau mau bikin sekian porsi, ini berapa kilo atau berapa on bahan dan bahan utamanya atau bahan pendukungnya. Terus keterampilan menggunakan alat dan bahan. Misalnya ketika proses mengulek atau melumatkan bumbu, itu kalian blender, kamu tahu cara mengoperasikannya seperti ini. Itu nanti keterampilannya itu juga dinilai. Jadi ketika proses itu jangan dipotong. Seperti yang saya jelaskan tadi, boleh dipotong videonya tadi. Nah, ketika proses kalian mengupas, kalian itu jangan dipotong di situ. Misalnya kalau ketika proses memasaknya itu kan lama, nah itu boleh dipotong. Tapi ketika misalnya menggoreng, ketika proses menggoreng ya menggoreng gitu. Tapi keterampilan kalian menggoreng jangan langsung dipotong banyak-banyak. Jadi misalnya menggoreng, proses menggoreng itu butuh waktu katakanlah 10 menit atau 5 menit, maka jangan dibuang sepenuhnya atau dibuang 80%, jangan. Jadi 5 menit ya kamu potong jadikan 2 menit. Jadi minimal video itu nanti ketika dari proses awal sampai akhir katakanlah jadi berapa itu 15 menit atau jadi 20 menit itu sudah cukup saya rasa. Oke ya, jelas ya untuk ini ya. Terus kemudian K3 pelaksanaan. Nah, nanti tinggal ketika didokumentasi di video itu Pak Safi dan Bu Wi tinggal melihat ketika proses pembuatan itu cara memegang pisaunya itu betul apa enggak, meletakkannya bagaimana, kemudian ketika menggunakan alat-alat yang ada listriknya itu bagaimana, terus kemudian ketika pakai kompor yang ada bahan apinya bagaimana, untuk kebersihannya bagaimana, apakah kalian menggunakan celemek ya,
pakai pakaian pelindung dari kotoran-kotoran cipratan-cipratan itu. Atau ketika proses membersihkan ikannya kamu bersihkan, itu juga tidak masalah. Itu masuk di persiapan. Jadi ikan dibeteti ya, dibeteti itu tidak masalah. Itu masuk persiapan. Nah itu bagaimana kalian mau proses pembersihan ikan itu? Itu dimasukkan video, itu tidak apa-apa. Itu jadi suplemen untuk penilaian di pelaksanaan K3. Untuk persiapan itu proses pembersihannya itu di proses persiapan di poin C. Oke, itu untuk penilaiannya, untuk pelaksanaannya. Jadi 50 itu pelaksanaan, terdiri dari apa saja penilaiannya? Dari ya ini, poin A menggunakan alat itu 30, 40, terus kemudian maksimal untuk keselamatan dan kesehatannya 30. Kalau di total ini 100, tapi nanti kita persentase menjadi 50% saja. Jadi maksimal untuk pelaksanaan itu 50 nilainya. Terus kemudian produk, terakhir produk, itu hasil jadinya. Terus kemudian penggayaan itu apa? Penggayaan itu nanti hiasannya. Kamu hias, itu prosesnya 20. Terus kemudian hasil jadinya juga 20. Nah, laporan berupa video itu yang 60. Jadi videonya itu nanti akan kita nilai juga. Laporan berupa video itu. Nah, laporan berupa video itu nanti diupload di YouTube atau di Google Drive. Jangan lupa ada nilai-nilai tambahan. Nilai-nilai tambahan untuk apa itu produk atau YouTube itu bagaimana. Jadi misalnya gini, poin-poin maksimal itu pertama dokumen ya, dokumen laporan ya, yang template yang saya berikan tadi, yang saya berikan penjelasan tadi. Terus video, mengumpulkannya tepat waktu, terus upload videonya di YouTube atau di Google Drive atau di cloud. Terus kemudian ketika upload di YouTube, terutama di YouTube ya, itu yang nilainya maksimal, itu kalian hashtag channelnya YouTube SMB Khadijah. Di video channel kalian, video YouTube kalian itu kalian hashtag channel YouTube-nya SMB Khadijah. Lalu kalian like channel SMB Khadijah juga. Lalu kalian subscribe channel YouTube SMB Khadijah. Itu nilainya maksimal. Jadi laporannya berupa dokumen dikumpulkan, video dikumpulkan, tepat waktu, upload di YouTube, terus dari uploadan kalian hashtag channelnya SMP Khadijah, lalu like channel YouTube SMP Khadijah sama subscribe. Itu nilainya maksimal. Kalau uploadnya di Google Drive atau Cloud, itu nilainya nanti turun dikit. Jadi misalnya porsinya itu tadi 60 ya, berarti nilainya mungkin 55 atau 45, disesuaikan. Jadi nanti nilai untuk laporan itu tinggal ditambahkan untuk nilai pelaksanaan sama persiapan. Nah, mungkin itu proses penilaian yang yang perlu kalian semua ketahui bagaimana prosedur penilaiannya. Lalu ada ini saya rasa sudah ya, mulai dari tadi persiapan, pelaksanaan sampai dengan selesai. Terus Pak Safi beri tambahan, misalnya proses dokumentasi dan penilaian ya, ketika proses penilaian pelaksanaan ya, ketika pelaksanaan ujian itu kan Pak Safi Zoom atau video call menggunakan WhatsApp. Misalnya kalian perangkatnya cuma satu, HP yang kalian gunakan atau perangkat yang untuk dokumentasikan cuma satu, yaitu saja, dan tidak ada perangkat lain, maka ya kalian harus konfirmasi ke Pak Safi atau ke Bu Wiwit bahwa Bu, Pak, saya hanya punya satu gadget untuk dokumentasi. Jadi misalnya nanti ada proses Zoom atau menggunakan
video call WhatsApp, enggak bisa karena peraturannya cuma satu. Coba konfirmasikan ke Pak Safi nanti, kalian tidak perlu Zoom. Jadi tinggal ketika sebelum pelaksanaan kalian ditelepon Pak Safi atau Bu Wiwit, sudah siap silakan dilaksanakan, tidak ikut Zoom tidak masalah. Cuman itu tadi videonya itu nanti jadi bahan penilaian Pak Safi. Kalian betul-betul kumpulkan, jangan ketika kalian sudah tidak ikut Zoom lalu lupa mendokumentasikan. Biar Pak Safi tidak punya atau Bu Wiwit tidak punya cara untuk menilainya. Karena tidak mungkin saya datang ke rumah kalian, gitu ya. Jadi konfirmasi dulu bahwa Pak, Bu, saya hanya punya satu alat untuk mendokumentasikan. Tuh. Kalau punya dua alat, alhamdulillah. Jadi satu alat atau dua HP atau satu HP, satu komputer, kayak laptop, yang satu untuk dokumentasi, kalian kasih tripod atau kalian minta tolong adik atau kakak atau orang tua untuk men-shooting kalian atau mendokumentasi, memvideokan aktivitas kalian. Yang satunya nanti untuk proses Zoom ketika pelaksanaan uprak ini dimulai. Jadi Zoom-nya nanti itu kan berarti kan butuh dua alat, satu untuk mendokumentasikan, satunya lagi untuk Zoom. Nah, sedangkan Zoom ini kan tidak lama. Jadi ketika pukul 8.30 Pak Safi atau Bu Wit nanti akan buka acaranya, kita mulai proses, kita saling menyapa, mungkin saling ada yang memberikan komentar sebentar, atau pertanyaan itu kan cepat ya, hanya 30 atau 20 menit. Setelah itu selesai. Nah, mungkin dalam waktu prosesnya itu Pak Safi telepon atau Pak Safi video call menggunakan WhatsApp, itu kalian angkat. Itu hanya untuk mengecek bahwa kalian sudah sedang proses bagaimana prosesnya, untuk memantau pemantauan saja, monitoring saja. Itu ya. Nah, yang paling utama adalah foto proses video kalian dari awal sampai di terakhir. Itu tadi ya kata kuncinya, jika kalian hanya punya satu peralatan, tolong konfirmasi ke Pak Safi atau ke Bu Wiwit sehingga kami tahu bahwa kamu tidak bisa Zoom. Kalau Zoom nanti terganggu karena penilaian yang Pak Safi berikan atau dinilai untuk kegiatan ini ya dari dokumentasi itu. Kalau tidak ada itu susah nanti. Mengulang malah banyak waktu yang terbuang. Itu ya, itu tambahan. Informasi tambahan berikutnya seperti ini. Misalnya dalam proses pembuatan, sampean semuanya dibantu oleh anggota keluarga. Dalam penyiapannya boleh, misalnya kalian diskusi sebelumnya dengan ibu atau dengan paman atau bibi yang pandai memasak, kamu diskusi orientasi dulu. Ini caranya masak bagaimana, gini. Kalian sudah tahu, silakan dimasak, sudah melakukan. Misalnya dibantu mengumpulkan, ini bumbunya seperti ini bumbunya seperti ini, itu tidak masalah. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh itu ketika kalian proses pelaksanaan, mengupasnya, terus memblendernya, itu dibantu sama anggota keluarga, itu tidak boleh. Misalnya ini harus diulek, ternyata yang ngulek bukan kalian, tapi mama, diulek sama mama. Jangan. Ngasih contoh aja, gini nak caranya. Nah, setelah itu lanjutkan. Kalau mau mencontoh seperti itu, oke lah, tidak masalah. Mengirisnya juga begitu, mengiris bawang, berambang. Mengirisnya seperti ini. Seperti ini ya. Nah, kalau kamu iris, oh ya, sudah. Intinya ada proses kalian mengirisnya. Ini mengiris berambang, ini mengiris, ini bawang putih dikeprek, kasih jahe dikeprek, nggak masalah. Kalian pukul sendiri. Tapi jangan langsung kalian, ini tolong terus mamamu mau mengiris bumbunya berambangnya, terus kamu dikasihkan ke kamu tinggal menggoreng. Tidak seperti itu. Apalagi yang menggoreng bukan kalian. Nah, itu sudah itu keliru. Jadi boleh dibantu dalam rangka persiapannya saja ya. Misalnya persiapan itu kalian orientasi ke anggota keluarga yang bisa memasak, atau kalian sendiri punya pengalaman memasak, tidak masalah. Lebih baik seperti itu. Oke ya, paham ya untuk proses
pendokumentasian. Ketika pendokumentasian jangan terlalu dekat sehingga hanya tampak mukanya saja, tapi setidaknya anggota badan mulai dari kepala sampai pinggang ya, sampai pinggang itu terdokumentasi, terlihat di video. Itu ideal. Jangan terlalu jauh sampai kaki, mulai dari ujung rambut sampai kaki terlihat semuanya, itu terlalu jauh, nanti kita tidak bisa. Sesekali di zoom videonya tidak masalah. Misalnya ketika proses memasak, ketika proses mengiris ya, mengiris atau memotong-motong daging, itu ketika jauh kemudian kameranya didekatkan, dijauhkan lagi, itu tidak masalah. Proses mendekatkan dan menjauhkan kameranya itu jangan diedit kalau bisa. Biarkan itu seperti live show, dekat, jauhkan lagi. Jadi tidak terpotong videonya. Itu lebih baik bagi saya. Atau kalau pun diedit hanya proses yang misalnya memasak atau mengukus yang perlu waktu lama, itu boleh di warp atau dipotong. Saya rasa itu anak-anakku semuanya penjelasan yang bisa Pak saya berikan. Mungkin ada tambahan dari Bu Wiwit. Monggo Bu Wiwit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Jadi tadi sudah disampaikan sama Pak Syafi'i, diperhatikan dengan baik. Kemudian, jadi nanti ketika prosesnya, ketika waktu ujian prakteknya kalian sudah siap. Jadi tadi nggak boleh, tadi sudah dikasih tahu Pak Syafi'i, nggak boleh dibantu orang tuanya. Jadi dalam prosesnya kalian harus sendiri. Atau jauh-jauh hari kalian sudah belajar dulu sama mamanya. Kalau memasak itu kan sudah kebiasaan sehari-hari ya, dilakukan sama mamanya di rumah. Jadi kalian baik yang cowok ataupun yang cewek harus bantu mamanya ketika masak. Nah, itu kan salah satu pembelajaran kalian belajar di rumah dengan mama ya. Nah, setelah itu ketika ujian prakteknya nanti kalian sudah tidak ada yang namanya dibantu. Nah, sudah siap, benar-benar siap. Nah, itu kan salah satu penilaian prosesnya yang akan dinilai oleh Bu Wir sama Pak Syafi'i. Karena prosesnya itu adalah poin yang paling banyak ya. Di situ ada 50. Jadi benar-benar diperhatikan. Kalau dulu kelas 8 kan sudah ya, sudah ada ketika dipegang Bu Wiwit sudah pernah 7 dan 8 sudah ada pengolahan buah-buahan dan sayuran. Nah, kemudian ada kelas 8 pengolahan serealia. Nah, itu sudah ada pengalamannya. Saya rasa anak-anak sudah lebih canggih nanti ketika kelas 9. Kita nggak ada namanya tidak mengumpulkan, kemudian telat, itu sudah nggak ada seperti itu. Karena nanti telat mengumpulkan ada. Jadi karena ini ujian praktek, jadi kalian semua harus benar tepat waktu, nggak ada namanya telat lagi pengumpulan, karena akan berpengaruh pada nilai akhir. Baik, paham ya dari sini ya. Dari Pak Syafi'i, saya kira semuanya sudah paham semua. Okay. Kalau ada yang ditanyakan, sekarang tanya. Jadi biar nanti ketika ujian praktek sudah nggak tanya lah. Ayo sekarang tanya. Kalau nggak paham, jangan silakan. Nanti bilangnya paham, ketika praktek nggak paham. Jadi saya mau tanya. Kalian buat bertanya. Oke, siapa? Ayo dari kelas 9A, 9B, 9C, 9D, EF, ada yang ditanyakan? Siapa? Haris. Ya, Pak. Intinya ini masak sendiri gitu ya, Pak. Penilaiannya. Maaf, di mana? Intinya masak sendiri dan didokumentasikan. Ya, ya. Jadi intinya betul yang kamu sampaikan, intinya ini masak sendiri dan didokumentasikan.
Di mana tahunya supaya yang masak itu kalian? Ya di dokumentasi itu kan ya. Jadi supaya Pak Safi dan Bu Wit tahu kalian itu memasak sendiri ya di dokumentasi itu. Maka dokumentasi itu adalah syarat utama dikumpulkan. Sedangkan Zoom pada waktu awal itu Pak Safi dan Bu Wit hanya menilai aktivitasnya. Oh, anak ini betul melaksanakan praktek pada hari itu aja sebenarnya ya. Paham ya? Silakan yang lain. Pak, saya mau tanya. Oke, Aulia Sinta, silakan. Berarti kalau semisal kan saya cuma punya HP 1. Ya, Berarti itu saya ndak usah ikut Zoom atau VC, berarti cuma bikin video doang. betul, betul. Namun Oke, Pak. yang kamu tanyakan betul ya, Aulia Sinta. Jadi misalnya yang Pak, saya hanya punya HP 1 seperti yang dijelaskan Pak Safi tadi. Jadi saya di mana intinya Zoom itu akan kita mulai di awal dulu. Kita mulai di awal. Nah, yang enggak punya langsung live. Yang enggak punya gadget 2 langsung live saja deh. Sesuai dengan ya. Tapi ya itu tadi ya, minta tolong izin dulu. Kita data dulu. Yang kelas 9C ke Bu Wiwit, 9A, B, D, E, F ke Pak Safi'i. Pak, saya punya gadget 1 saja. Nah, itu nanti Pak Safi akan data. Di awal di awal praktek itu nanti kita Zoom bareng. Yang punya gadget 1 ya ikut Zoom. Nah, setelah itu live. Nah, kalian langsung kalian langsung ini loh dokumentasi. Jadi HP kalian langsung kamu pakai merekam. Setelah itu sudah berjalan seterusnya sampai selesai. Jadi tetap Zoom itu kita awali dulu untuk menyapa kalian semuanya, untuk memulai proses ujian praktek. Setelah itu yang punya gadget 1 langsung live, yang punya gadget 2 tetap stay tune yang Zoom bersamaan dengan dia sedang merekam, dibantu oleh adiknya atau tripod. Mungkin itu ya, Aulia Sinta, sudah jelas? Sudah, Pak. Makasih. Oke, terima kasih. Ayo yang lainnya. Masaknya Apa? Hari masaknya di Zoom berarti gitu. Kalau yang punya gadget 2 loh, Pak. yang punya Masaknya gadget sambil di Zoom 2, dulu. gini, seperti yang Pak saya beritahukan tadi, jangan terlalu dekat, jangan terlampau jauh. Jadi kepala sampai di atas pupu ya, lutut itu, jangan sampai ke kaki-kaki, itu sudah ideal. Jadi kamu dokumentasi dilihat di kamera, kira-kira terlihat kepala sampai separuh badan ini tampak, itu sudah ideal. Kalau terlalu dekat sehingga hanya kelihatan mukanya saja, jangan. Terlihat dari ujung rambut sampai kaki juga jangan, itu terlampau jauh. Jadi yang ideal saja dari kepala sampai, jadi intinya aktivitas tangan kalian terpantau di kamera. Sesekali di zoom, boleh. Di zoom itu kameranya dideketin. Misalnya ketika proses menumis. Nah, ketika menumis, kalian tuang bumbu-bumbunya di wajan, sreng gitu. Terus kameranya kamu deketin. Nah, itu enggak masalah. Itu lebih baik, boleh. Itu malah bagus seperti itu. Terus dijauhkan lagi prosesnya, menumisnya. Misal nasi goreng mawut, misalnya nasi goreng ketika kalian berdansa sambil ini setelin musik enggak apa-apa. Terus deketin ketika kamu menggoreng. Setelah itu jauhkan lagi, jangan deketin terus. Ya, terus lebih baik deketin berapa detik itu, kemudian jauhin. Nah, proses mendekatkan dan menjauhkan ini jangan dibuat, jangan dipotong ketika mau ngedit. Misalnya engkau tak edit aja karena panjang, jangan dipotong bagian itu. Biarkan itu proses alami, kalian mendekatkan, menjauhkan itu biarkan jadi satu proses. Itu ya, Haris. Pak, tapi kalau misalkan mau tanya Pak, kalau misalkan ngevideoinnya itu harus pakai seragam apa pakai baju bebas? Nah, ini monggo Bu Wiwit, barangkali saya sih enggak mau memberikan penekanan lagi karena aktivitas ini saya rasa sudah cukup memantau yang aktivitasnya. Monggo Bu Wiwit, barangkali ada saran.
Kalau untuk sudah laporan itu harus pakai seragam atau enggak, Pak? Kalau di ujian praktek itu. Ya harus pakai. Pakai ya. Ya, Jadinya kan harus pakai. Pakai celemek, Nak. ya Jadi kan pakai kalau celemek. kotor biar kalian enggak kotor itu loh. Kan pakai celemek. Ya. Karena ini kan ujian praktek, praktek, jadi ya ya, betul, harus betul. pakai seragam. Gitu. Itu Pakai latihan. celemek biar nggak kotor. Itu kan termasuk Pakainya di 3 lapis. kenapa? Apa Haris? Bu, Makanya- kenapa kok nggak pakai baju bebas aja, Bu? Kan biar lebih enak gitu loh, Bu, prakteknya. Karena ini ujian praktek ya pakai praktek seragam. ya? Pakai training lah. Kalau misalnya kalian kesusahan pakai training, tapi atasannya tetap seragam pada hari itu ya, yang diujikan. Berarti pakai atasan doang terus bawahannya bebas itu enggak apa-apa kan, Bu? Ya pakai training kalau kalian kesusahan. Tetapi kalau nanti di Zoom kelihatan utuh itu kan ya setengah badan lah, jangan sampai kelihatan bawahnya ya. Kalau ada yang kesusahan, kalau nggak bisa mondar-mandir pakai roknya susah, boleh pakai training. Bukan, tapi kan kalau seragam itu kan kerudungnya ribet toh, Bu. Nah, itu gimana, Bu? Kalau Ya kan pakai celemek, nah pakai celemek itu kan ketutupan jilbabnya. Betul. Jadi nggak pengaruh sebenarnya. Kalau pakai celemek itu kan pengaman itu sebenarnya. Sudah pakai seragam aja biar kompak seragam. Karena ujian praktek ya harus seragam ya. Nanti bebas pakai baby doll. Iya, nanti bebas ada aturan tambahan. Ya. Jadi pakai seragam. Oke, saya mendukung. Moga yang Bu, semuanya kalau enggak punya celemek paham, ya. gimana? Masa nggak punya celemek? Pinjam. Ya, nggak ada, Bu, nggak ada. Murah itu celemek ya itu. dulu murah loh itu, Nak. Murah itu. Ya gimana, Bu? Nggak punya. Itu mesti alasan seperti itu. Ya, Coba itu kan beli. salah satu penilaian, masuk dalam kriteria Iya. penilaian loh itu. Pelaksanaan. Pengamanan itu kan harus pakai. Celemek. Jadi Iya. yang ada pakai celemek sama enggak beda nilainya itu. Jadinya harus pakai. Kok Dulu di ada loh yang upload video yang dulu itu ada banyak yang pakai kok. Jadi kelas 9 kan harus lebih siap, Pak. Nggak ada alasan ya. Itu salah satu bentuk apa? Pengamanan kan ketika masak biar nggak kena minyak, kemudian biar bajunya nggak kotor. Nah, jadi harus pakai ya. Ayo yang lain, ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Bu, Ya, siapa yang tanya ya? Nadia, monggo. Itu, Ayo, Nadia. pengumpulan videonya terakhir itu pas hari hari jadwal prakteknya itu atau jadwal prakteknya itu pas masaknya itu, Bu? Oke. Monggo, Bu. Kalau kalian pakai edit, ya ada waktunya. Jadi kalau bisa ya hari itu juga, entah sampai malam, dibatasi sampai jam 12 malam lah kalau pakai edit loh ya. Tetapi kalau nggak pakai edit ya langsung. Berarti harus di hari itu ya, Bu? Ya. Gini saya Biar- tambahkan ya untuk apa ini pengumpulannya. Tadi Pak Safi berikan kelonggaran untuk mengedit. Nah, barangkali kalian ada kesulitan kuota. Jika ketika mengupload itu apa ini waktunya terlalu lama. Ada memasaknya itu kadang kan lama. Sampai apa ini 45 menit atau sampai 1 jam. Nah, barangkali 1 jam itu kapasitas video yang kalian produce itu terlalu besar sehingga nanti memakan kuota yang banyak. Kalian boleh mengedit. Nah, mengeditnya Pak Safi tidak memberikan tutorial ya. Saya berharap kalian sudah memahami bagaimana cara mengedit video, memotong-motong itu. Intinya memotongnya itu jangan keterlaluan, dipotong-potong semua. Yang penting-penting kita kehilangan momen. Sehingga kita tidak bisa mengingatkan satu persatu ya. Misalnya
ini kok potongannya terlalu gini, terus kemudian Pak Safi nelpon kamu. Jangan mengharapkan terlalu ideal seperti itu. Ketika Pak Safi banyak yang kasus temuan editnya keterlaluan, ya sudah itu kita nilai. Nilainya yang kita dapatkan yaitu. Jangan, makanya ketika diedit jangan keterlaluan. Kalaupun nggak diedit, coba dilihat, dipantau. Nah, usahakan 1 hari itu langsung terupload sehingga kalian bisa mengirim linknya. Nanti Pak Safi dan Bu Wiwit berikan apa itu link pengumpulan. Jadi ketika mengumpulkan, kalian tinggal menambahkan link ke YouTube sama link Google Drive-nya. Jadi Pak Safi nanti tinggal mendownloadnya. Terus nanti gimana untuk template-nya, karena kan waktunya kan juga menyibukkan ya. Barangkali untuk tugas pelaporannya yang berupa laporan itu bisa kalian kumpulkan 2 hari atau 1 hari setelahnya bisa kalian upload. Untuk template-nya, untuk videonya sebisa mungkin pada hari itu, atau kalau diedit ya paling enggak besoknya. Kan ketika diupload kan kalian tinggal tidur kan bisa ya. Terus besok ambil linknya, kalian berikan ke Pak Safi atau ke Bu Wiwit. Mungkin itu untuk pengumpulan linknya. Ya, Valeh. Sudah? Bu, harus banget video, ta? Kenapa? Harus banget video, ta? Halo, tadi diberitahu Pak Safi. Nggak gitu. Kamu di mana? Kalau nggak di video terus kita mau menilainya di mana? Saya Iya. mau video itu. Kesulitannya Nah, dia gimana? kan sudah pernah. Kan kamu sudah pengalaman dulu kelas 8 waktu. Jadinya ya karena ujian prakteknya Daring. masa ya di video nanti penilaiannya dari situ. Kamu kesulitan, Nadian? Kenapa gitu loh, Pak, harus video, Pak? Kayak misalnya kita masak terus di video itu rasanya kurang ngeh gitu loh, Pak. Lah, iya. Begini, tolong ini dipahami semuanya. Pertanyaannya juga bagus, biar bisa memahamkan semuanya. Jadi, karena penilaiannya ini atau upraknya ini berbasis daring, maka video itu jadi syarat utama. Kalau tidak ada video, bagaimana kami menilai? Atau foto-foto saja, Pak. Nah, kalau foto-foto saja kan kita tidak tahu prosesnya. Coba dilihat di ini penilaian tadi. Penilaian kan yang paling Pak Safi tinggikan itu di proses pelaksanaannya. Di proses pelaksanaannya dan di produknya. Jadi komposisi proses pelaksanaannya itu, ntar saya share screen lagi biar. Nah ini. Di persiapan itu kan komposisinya cuma 20 saja, 20% saja nilainya. Jadi maksimal untuk persiapan cuma 20, sedangkan pelaksanaan 50, produknya itu 30, videonya itu 30. Nah, artinya apa? Bukan berarti mau video cuma 30 aja nggak usah mengumpulkan. Nah, bagaimana Pak Safi dan Bu Wit bisa tahu kalian itu mengerjakan? Kan dari video itu. Itu ya, jadi makanya video itu dikumpulkan. Kalau Pak Safi bisa datang ke rumah kalian atau kalian melaksanakan kayak ujian praktek sebelum-sebelumnya, siswa bisa datang ke sekolah, bisa masak bersama, tidak perlu di video karena Pak Safi dan Bu Wit ada di situ tim pengujinya. Oh dia sedang melaksanakan. Oh pelaksananya bagus. Oh standar keamanannya, memegang pisaunya bagus. Terus pisaunya setelah itu diletakkan di tempat yang aman. Setelah itu sampahnya bersih. Sudah selesai Pak Safi nilai pada saat itu. Nah kalau cuma sekedar foto, Pak Safi tidak bisa menilai. Dan selain itu pada pelaksanaan daring ini Pak Safi menghilangkan. Jadi Bu Wit dan Pak Safi menghilangkan nilai produknya, cita rasanya itu tidak ada. Karena memang tidak diincipi atau tidak ada proses merasakan hidangan kalian. Jadi situ tidak ada. Makanya diganti video itu tadi ya, Pak ya. Betul, video sama laporan itu jadi satu bahan utama atau materi yang bisa Pak Safi dan Bu Wit ambil nilai dari pelaksanaan kegiatan kalian secara keseluruhan. Kalau tidak ada itu gimana? Itu ya. Semoga ini bisa memberikan pemahaman dan pengertian untuk anak-anak semuanya. Monggo yang lain.
laki-laki. Yang laki-laki latihan sih. Ayo jangan nanti mengandalkan mamanya di rumah ya. Gimana yang laki-laki mana ya suaranya yang laki-laki? Bu, saya. Ya, Nakusai, silakan masuk Nakusai. Nakusai. Aku saya Sananya. Apa itu? Wah, kok hilang? bunyi. Yang lain ayo. Gimana? Yang cowok sudah siap ya? Kerja kelompok ya, Pak? Iya, iya. Ya kelompok. Ya apa kamu datang ke rumah temanmu gitu dah. Loh, ya kerja kelompok, Pak. Enggak, ya apa? Konsepnya kerja kelompok. Gimana, Re? Kakak kelas dulu kok kerja kelompok, Pak. Nah iya, maksudnya enggak definisi kerja kelompok pada saat ini yang kamu maksudkan itu seperti apa? Ya, video saya nyiapkan bahan, video temen lainnya masak. Terus bahan kamu bisa nyampe ke temanmu bagaimana caranya? Lah kasihan sing masak. Oh, iya, Pak. Yo, ya apa? Coba saya bayar. Misalkan kerja kelompok kamu menyiapkan temanmu yang masak. Terus temanmu itu masak apa ya? Bumbunya dari mana? Wong bahannya dari kamu. Ya bahannya sama, Pak. Bahannya sama. Lihat sakno sing masak. Kamu cuma menunjukkan ini bahannya. Temanmu menyiapkan bahan, masak pisan. Sakno temanmu. Kamu Iya. nggak kerja nanti. Kamu Kamu lah, Andre, enakan nanti. kamu menunjukkan bahan ini bahannya. Cuman gitu toh kamu sudah selesai. Ya saya Temanmu. video bahannya, Pak. Ya apa? Video bahannya. Lah iya video bahannya cuma dari kamu lah temanmu yang masak gitu kan? Iya, Pak. Ya temanmu dapat bahan dari mana sekarang? Bahannya dia sendiri atau bahannya dari kamu? Enggak, Pak. Maaf, Pak. Oh, lah ya konsep untuk kerja kelompok saat ini kayaknya enggak mungkin gitu loh. Makanya saran saya kalian masak yang bahan yang umum saja yang mungkin apa itu menu ideal yang di rumah kalian itu apa? Yang ada kaitannya dengan materi ya ikan sama daging gitu apa? Yang mudah dicari. Yang mudah dicari, yang wis gampang lah intinya yang gampang itu sudah aktivitas ujian praktek ini dilakukan seperti itu aja. Ya, Pak. Oke. Kayaknya enggak mungkin kita lakukan kerja kelompok kecuali kamu datang ke rumah temanmu, wes jadi satu sih itu kamu masak bareng. Tapi jangan berikan seperti itu karena nanti menyalahi konsep yang Aturan ya, menyalahi konsep yang kerjasama namanya. Diberikan apa ini kurikulum. Karena garis-garis besarnya tidak bisa kerja kelompok. Kalau kerja kelompok tadi berkumpul dan berkerumun karena pasal nanti. Monggo yang Ya, lain. saya kira paham semua ya. Ya, saya rasa sudah jelas. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan menyusul langsung aja Japri atau langsung kalau bisa di grup saja, nggak usah malu. Langsung di grup sehingga barangkali temanmu punya pertanyaan yang sama itu sudah terwakili. Itu ya. Terus untuk yang tidak ikut saat ini tolong diberitahukan walaupun ini Pak Safi rekam, dari rekamannya bisa di-share, bisa dilihat berapa menit sudah ini. Sudah lama ini. Oh, 1 jam dan. Monggo jangan lama-lama nanti pulsa kalian habis. Ya. Sudah nanti Japri di grup aja ya. Ya, itu ya, Japri di grup aja ya. Saya rasa sudah cukup. Sampun nggih Bu Bibit? Ya, sampun, Pak. Oke, akan saya share apa ini kisi-kisinya sekaligus template untuk pelaporannya. Jadi nanti tinggal apa itu? Tinggal pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pelaporan-pelaporan aja yang perlu kita diskusikan di grup. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa membaca suratul Fatihah. Semoga kita diberi Allah kesehatan, kita diberi Allah daya ingat yang kuat, motivasi belajar yang kuat,
dan keluarga kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita semuanya Allah beri kesehatan. Yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan, dan jika Allah memberikan musibah, keluarga kita mendahului kita, semoga Allah memberikan maghfirah dan kita diberi ketabahan untuk menerimanya dengan ikhlas. Ala hadiniyah wa likulli yadin salihah wa ila khadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih Bu Wiwit, terima kasih anakku semuanya bisa meluangkan waktu. Iya, Pak. Selamat mengikuti ujian praktek mulai hari Selasa ya. Yang paling terakhir hari Rabu tanggal 17 Februari. Semoga sukses semuanya untuk kalian semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama tak pernah gitu, Mas.